niki kula panjenengan iki angsal kepahaman dari keterangan-keterangan yang tadi kula sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhannan fikaka lutfihi an qadarihi fadzalika likufuri nadharihi. Siapa yang mengira terlepasnya hikmat karunia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena piciknya, dangkalnya pandangan iman di dalam hati. Makalah 116 menika umpamine kados kula sampean nyongko dhateng Gusti Allah bahwa hikmah daripada bala atau ujian-ujian yang ditakdirkan oleh Allah itu terlepas dari kita. Karena ujian-ujian itu termasuk pulau sampean iki proses saya bangsa enggak ada pikiran sing dangkal ketek ya. Datosnya mengaten pengertian makalah ini. Umpama pulau sampean jadi ringkas malu angsal ujian dari Gusti Allah Subhanahu. Terus sampai ini boten saged mengambil hikmah dalam ujian itu. Dianggap terlepas, dilepaskan Allah, dibutakan. Gak sampai iso sungguh hikmah di dalam ujian itu. Gak iso ngepe hikmah itu loh. Termasuk pikiran mereka sampai diangkat. Karena apa? Kata sepuluh sampean sebagai seorang salik, yang mana sebelumnya makalah itu disebutkan, yang menikah seharusnya pulau sampean ketika menghadapi ujian itu harus merasa gembira. Karena makalah sebelumnya harus merasa gembira karena apa? Karena mengetahui bahwa bala itu datangnya dari, bahwa ujian itu datangnya dari. Kenapa harus gembira? Nah, ketika ini bahasa-bahasa hikmah namanya. Ketika ucapan itu diucapkan oleh Sayyidina Athaillah, bahwa ambillah hikmahnya. Apa hikmahnya gembira ketika mendapatkan ujian? Ternyata secara syariat ujian itu ternyata mengangkat derajat dan mengampunkan dosa. Itu secara syariat. Secara hakikat tauhid kita harus meyakini hikmah bahwa walaupun Allah itu memberikan bala dan ujian, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu tidak punya sifat yang tercela. Allah tidak punya sifat yang jelek. Allah selalu sifatnya baik. Ketika orang meyakini bahwa Allah itu tidak punya sifat yang baik, semua yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik. Ujian dari siapa? Dari Allah. Bala dari siapa? Dari Allah. Siapa yang melakukannya? Allah. Kalau Allah yang melakukan, pasti di balik bala atau ujian itu adalah kebaikan. Maka makalah selanjutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad, siapa yang mengira terlepasnya hikmah karunia daripada Allah atas bala, daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena piciknya. Uang iki mang sampai gak iso golek hikmah. Ono dik ngene ujian bala sing teko Gusti Allah berarti nutupno pikiran kula bisa mending cet. Paham maksudnya? Jadi kalau sampai ini ketika mendapatkan ujian-ujian itu tidak boleh kita melepaskan atau terlepas daripada hikmah dari Allah. Hari itu hikmah. Banyak sekali hikmah, tidak ada yang bisa dapat menghitungnya. Karena Allah itu menaruh hikmah itu berbagai macam. Misalkan kita diuji. Ini contoh saja. Mungkin kita diuji sakit. Diuji sakit, apa hikmahnya? Kita nggak boleh terlepas dari hikmah atas ujian-ujian ini. Harus kita mengetahui, berpikir. Oh ternyata secara syariat, pandangan syariat,
Ketika orang diuji sakit, bila sabar, menerima akan ujian itu, dia akan diampunkan dosanya dan diangkat derajatnya. Ini kalau syariat. Terus hikmah yang lain dari ilmu hakikatnya apa? Ternyata ini rahasia semua, rahasia Allah. Tapi kalau sudah terjadi baru tahu. Ketika kita sakit, mungkin saat itu kalau kita nggak sakit harus berjalan ke sana, Tapi Allah memberikan sakit, akhirnya kita nggak bisa ke sana, Ternyata seandainya kita saat itu nggak diberi sakit oleh Allah, berjalan ke sana akan terjadi fitnah yang lebih besar daripada sakit itu. Berarti enak di loro deh, gak loro. Enak di loro deh, gak loro. Iku lagi pikirannya cerdas, gak pikirannya cetek. Lagi pikirannya cetek, dia terlepas dari hikmah itu. Sabar, wah, tok itu yang sakit. Atau ada lagi apa? Tentang perekonomian. Pak Ikra, kenangan tok repot. Allah memberikan ujian seperti itu. Kita harus mencari hikmahnya. Harus kita cari hikmahnya. Karena kita yakin semua yang diperbuat oleh Allah mengenai balak dan ujian apapun yang dilakukan pasti api. Soalnya si Allah gak ada sifat boleh on hikmah. Nanti kalau kita dibukakan oleh Allah hikmah itu, maka kita akan menerima ujian dan bala itu. Insya Allah akan menjadi nerimo, senang dan gembira. Kemudian makalah selanjutnya. La yukhafu alaika an taltabisat turuhu alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Tidak dikhawatirkan padamu bingung jalan, tetapi yang dikhawatirkan atasmu daripada menangnya hawa nafsu atas akal dan iman. Makalah 117 menikah Ibnu Athaillah menjelaskan. Terus saya juga Athaillah, cinta khawatir nang iki nang ngene para santri, para murid-murid. Cinta khawatir nang awakmu duduk pokok bingung dalan nang ngene Gusti Allah. Soal jalan wis ditata Gusti Allah itu bener. Dengan jalan yaitu mengikuti Quran dan hadis. Kalau cara-caranya apa jalannya wis jelas. Gak ikut, tak khawatir no. Soal jalannya wis dikai sampai butuh jalannya jelas. Yaitu Quran dan hadis. Kalau kita mengikuti jalan Quran dan hadis pasti selamat. Gak kira bingung misalnya. Pokoknya jalan gak kira bingung kalau mengikuti Quran dan cinta khawatir mereka nafsu ni awakmu ini menguasai hatimu dan pikiranmu, menguasai hatimu dan iman. Iku tidak khawatir no. Karena ketika manusia telah terkuasai hatinya dengan hawa nafsu, pikirannya telah terenggut oleh hawa nafsu, maka pasti apa yang dia lakukan menjadikan dia menjadi salah jalan. Ada gak ada salah jalan, tak cerdas wong, tak pinter wong ilmu wis. Tapi kalau nafsu sudah menguasai hati dan pikiran, ilmu ini malah gak ganggu. Pasti yang dilakoni memang salah. Soalnya ketika nafsu itu sudah menguasai hati dan pikiran, suara-suara ilmu itu tidak terdengar. Yang terdengar itu suara saya. Sejak bingung sih dalam nafsu, kan itu disebutkan di sini kan menguasai nafsu yang sudah menguasai. Sejak bikin si dorong, si tengah-tengah atau naik turun sidurnya begitu kuasai. Itu ada dua suara. Sitok milik no kapleng ngomong iku sitok ojo sing sabar. Cek ngono. Tapi kalau sudah terkuasai, hanya ada suara setan yang terdengar yang paling jelas. Suara setan yang mengarahkan kepada salah jalan. Iku sing dikhawatirkan. Oleh jalan-jalan menuju kepada Allah sudah jelas, gak dikhawatirkan keliru. Selama kita mau mengikuti aturan Al-Quran dan hadis. Gak khawatir. Jadi saya bilang, gak khawatir no ibu. Awak ngerti, cukup membuka Al-Quran dan membuka hadis untuk mempelajarinya,
mengikutinya untuk berjalan menuju kepada Allah, jelas jalan. Saya kira begitu. Tapi ketika yang saya khawatirkan, nafsu itu menguasai hati. Kalau hati sudah terkuasai oleh hawa nafsu, pikiran pun menjadi imbas daripada keputusan hati untuk menentukan segala sesuatu. Akal pikiran, malah yo gak iso mikir, bisa. Sedangkan suara yang terdengar, yang paling jelas adalah suara setan yang mengajarkan untuk mengarahkan manusia dalam perbuatan yang salah. Jadi hikmah di sini, kita ini harus lebih bisa menekan hawa nafsu kita. Soalnya nafsu itu sifatnya itu. Kon lek gak iso ngatur aku, kon sing tak atur, iku dari nafsu. Apa nilai-nilai? Iku watak aslinya nafsu. Kon gak iso ngatur aku, kon harus tak atur. Kalau engkau tidak bisa mengarahkan aku jadi nafsu, maka aku yang akan mengarahkan kamu. Iku sifat nafsu ini menusuk tak dunia ya bisa. Makanya hikmahnya di sini berarti kita harus bisa dan dengan permohonan kepada Allah juga pertolongan Allah. Kita harus bisa menguasai hawa nafsu bisa. Lek sampean gak iso menguasai, gak bisa mengarahkan nafsu iki sampai sing diarahno nafsu iki. Mungkin apa kan? Iya apa enggak? Sadar napa mboten? Jadi kita hikmah dari makalah ini yang mana kita harus bisa, harus mampu mengarahkan diri kita sendiri, yakni hawa. Kemudian makalah selanjutnya. Subhana man satara sitral khususiyyati biduhuril basyariyah wa bahara bi'azamati ubudiyah fi idharil ubudiyah. Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia-rahasia keistimewaan para walinya dengan tampaknya sifat-sifat yang umum pada manusia dan telah terang terlihat kebesaran Tuhan Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaan dan kerendahan makhluknya. Makalah 118, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan dengan mengagungkan Allah dengan satu kalimat atau kata Maha Suci Allah yang telah menutupi rahasia-rahasia keistimewaan para walinya. Jadi Gusti Allah ini menutupi para walinya dengan perilaku basyariyah, yaitu dengan tanpa sifat-sifat umum pada manusia. Ya, sifat manusia. Lelu, oleh kamangan dulu. Yang rasa nolong. Macam-macam. Yus kayak manusia biasa lah maksudnya orang. Macam-macam terus Syekh Ibnu Athaillah dan telah terang terlihat kebesaran ketuhanan Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat gambang. Tapi ketok cahaya keimanan dalam hati orang itu kelihatan. Mana? Keistimewaan kewalian ini kan cara bahasanya. Gusti Allah itu menutupi kesaktian wong. Bahasanya keistimewaan kesaktian mau ya, gampangan ini. Gusti Allah itu menutupi keistimewaan kesaktian wong gimana. Tapi jelas terang keyakinan Allah orang ini dengan apa? Dengan ketawaduan sikapnya orang ini. Jadi wong tawadhu sing asli lho ya.
Duduk tawaduan, ikut duduk no iman ono ati niku. Wah. Duduk tawadu. Tawadu itu kerendahan dirinya, penghambaannya kepada Allah ditunjukkan. Nampak ketok. Nah, penjelasannya tahu tumong sampean ketok nabi atau wali ku sombong. Enten apa mboten? Tapi semuanya yang disebut dengan kekasih Allah, baik dari tingkatan nabi, rasul sampai wali, semuanya tawadu. Merendahkan. Ana wali sombong. Ana kan? Itu yang nampak. Tunjukkan di sini dijelaskan oleh Syekh bin Athaillah. Dan telah terang terlihat kebesaran ketuhanan Allah, keyakinan kepada Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaan dan kerendahan makhluk. Jadi para wali kesaktiannya gak ketok, kesaktiannya gak ketok. Tapi ndodokno keyakinane nang ngene Allah nek atine ketok tekan ndi? Karena ketawaduan dan kehambaannya dia kepada Allah Subhanahu. Jadi enggak wali itu gak kena digelo. Wali gak kena digelo. Ya kemana dikai tahun berapa salah? Saya berkata ilah. Jelas bagaimana dia kehambaannya mengabdi dengan Allah kaya apa dan ketawaduan kerendahan dirinya ya. Ojo dianggap wali kan boleh gak koyok ngene iki tondo iki. Gak iso. Karena saya yakin dan sangat percaya bahwa seperti Syekh Ibn Athaillah seorang aulia juga, seorang wali juga. Maka apa yang dirasakan para aulia itu, Syekh Ibn Athaillah juga merasa. Mangan ini nggak buku ini. Kalau itu buku sampai yang mau duduk golongan wali aja. Juga itu begal ini ya. Paling sing iso nggak status pinter-pinter ngomong. Kalian harus status. Jadi seperti itu sampai Allah Ibn Athaillah memuji Allah dengan mengatakan Maha Suci Allah yang telah menutupi rahasia keistimewaan para walinya. Kira-kira para wali itu hanya kesaktian pada umumnya. Banyak sekali. Tapi ada juga. Kemudian, tapi telah jelas terang sifat-sifat ketuhanan. Terangan di ono asine para wali. Apa bukti ini? Dengan sifat kehambaan dan kerendahan dirinya kepada Allah Subhanahu. Saya tidak kenal kalau anak orang itu wali. Saya ada satu makalah sebutkan asar ya al-irfa'il wali lah. Sing wali itu pada wali ini. Krono sak dalan, sak wilayah, sak panggonan, sak alam. Karena itu alamnya kan betul alam wali ya. Alam dahur ya. Jadi erune ya alam dahur itu mana. Kemudian makalah selanjutnya la tuqalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Jangan menuntut Tuhanmu karena terlambatnya permintaan yang telah engkau minta kepada Allah. Tetapi hendaknya engkau koreksi dirimu, tuntut dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajibanmu terhadap Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Syekh Ibn Athaillah makalah 119 menika ngajuraken dhateng kula panjenengan sedaya. Aja belajar nuntut nang Gusti Allah. Boleh awak njaluk kok modele koyo terlambat Allah memberi. Tapi koreksi dhisik. Awakmu delon iki
Jangan meninggalkan kewajiban, jangan sampai tertinggal kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan. Mungkin itu bayangnya itu enggak nunggu. Kata ngelakonnya apa si eman-emanan. Tahu tuh ya? Kok saya ke dulu jauh cepet langsung. Iya lek para wali. Lek wali ini Gusti Allah. Masalah kewajiban-kewajiban langsung dilaksanakan. Gak ngenteni engkok boten. Angkene koyo penjalukane, ya langsung dikabul ambek Gusti. Rasane. Kalau banyak nuntut ya. Zaman korupsi awake dhewe iki. Mumpung ndonga iki gak dadi mau nyalan Gusti Allah. Salahno awake dhewe. Opo wong akeh kok ndonga iki gak tau ketri. Koreksin amamu. Saya secara syariatnya, apakah kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah harus tak lakoni dengan semangat dan cekatan? Oh, no, nah, saya kewajiban-kewajiban dijanjeni ke iya. Engkau, ngakonnya api itu kan. Engkau, guyu segera saya guyu. Nah, seperti itu. Karena ketika ngelakoni apa, bukan hanya sholat, melakukan kebaikan apapun, masih ada hentakan untuk tidak melakukan. Kita tinggal melakukan cek anak api lagi, menunda-nunda waktu. Cek mikir, cek abot, mempertimbangkan pada tingkatan dilakukan ya bener. Mana menundung, katanya langsung keterima. Moto diisi kan dari Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian makalah yang terakhir, mata ja'alaka fi dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislam bi qahri faqad a'zamal minnata 'alaik. Makalah 120, apabila Allah telah menjadikanmu pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Allah memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia. Makalah 120 Syekh Ibnu Athaillah jelaskan. Dudu akan datang kula panjenengan. Lamono Gusti Allah wis netepno dadekno kula sampeyan iki lahir kula sampeyan iki iso nglakoni, yaitu hukum-hukum syariat yang diperintahkan oleh Allah. Lan ati kula sampeyan iki saged nrimo legowo puas dengan pasrah diri kepada Allah, itu termasuk Gusti Allah wis nggawe karunia sampeyan sing luar biasa. Iso nglakoni ibadah syariat temen. Hati setiap ada keputusan Allah apapun itu sifatnya, hati ini bisa nerimo lego pasrah nang Gusti. Wong sing koyo ngene termasuk oleh nikmat yang paling besar, nikmat karunia Allah Subhanahu. Gak gampang. Ono umum nglakoni syariat temen, sembayangi temen, posoe temen, atine grundel longso. Kalau ambil keputusan Allah atine. Soale gak iso pasrah nang Gusti. Ono wong temen sembayangi temen, wiritane ya temen, ngajine ya temen. Tapi apa yang dia lakukan tidak membawa keadaan hati ini bisa berserah diri kepada Allah. Akhirnya boten ngoten. Tapi sampai itu melakukan ibadah teman dalam bentuk syariat apa yang diperintahkan Allah. Sampai takdir semua kaum teman. Terus takdir bisa ngambil Gusti Allah. Tapi kalau sampai ini bisa nerima ambil keputusan Gusti Allah. Puas, rela, ridho, legowo.
dan pasrah kepada Allah. Itu satu nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Jadi adalah hikmah dari makalah ini. Awakmu iku nrimo karunia iki. Wis oleh nrimo karunia sing gedhe kita. Kira-kira wis nrimo ta karunia ini? Kepingin apa mboten? Kepingin iki. Lah sing kepingin iki berarti itu. Ngono. Memang koyo usah mbah, koyo wis ngono. Pada tak takon kepingin apa mboten kepingin berarti itu. Tapi bener ya? Iya, bener. Mau neosak. Depan. Jadi, lekulo sampean. Yang dimaksud ini, lekulo sampean. Saged nglampahi nopo-nopo sing diperintahna Allah. Dalam bentuk syariatnya. Bisa melakukan dengan baik dan sempurna. Kemudian hati kulo sampean itu iso pasrah. Karena sifat pasrah ini mencakup semua sifat-sifat yang mulia di dalam pasrah itu. Contohnya apa? Lek wong wis pasrah, mesti wong kena nrimo. Legowo. Mesti lek gak legowo gak pas. Lek gak nrimo berarti wong gak pas, maka diambillah oleh Syekh Abdullah dengan kalimat pasrah. Lek iki pasrah nang Allah tenan. Mesti wong legowo. Legowo. Dan orang seringkali saya ucapkan, mustahil orang itu akan berserah diri kepada Allah. Akan bertawakal kepada Allah ketika dia tidak merasa bahwa dirinya tidak mampu. Dia tidak merasa bahwa dirinya tidak kuat. Dia tidak merasa bahwa dirinya lemah. Dia tidak merasa bahwa dirinya bodoh. Dia tidak merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Terus dia mau pasrah. Mustahil. Wong lek pasrah temen Gusti Allah ku ya wis ngrasa awake gak duwe apa-apa, ngrasa awake bodoh, ngrasa awake gak mampu. Semua kekurangan-kekurangan diyakinkan ada dirinya. Ketika itu ada dalam hatinya dan menjadi bentuk sebuah keyakinan, maka saya yakin orang itu pasti pasrah kepada yang maha mampu, kepada yang maha kuat, kepada yang maha memiliki segala-galanya. Nah, boleh sik ngrasa kuat, sik ngrasa iso, sik ngrasa bener, sik ngrasa duwe, mustahil wong iku pasrah nang Gusti. Nanti kula contoh kan. Cek logika tuh sampai ini cek mantep, cek pasnya. Contoh tuh yang ngeten, kayak pulau sampai di sepeda motor kan. Kalau tengah jalan mau, tapi mau gue di buku bensin itu kan. Starter kan. Karena sampai itu mampu, merasa bisa. Akhirnya saya bongkar diri. Saya mendandani, akhirnya kena. Ya, itu kalau merasa ketika sampean sudah tidak merasa mampu lagi, didandani sampai dasi pecah. Mikir keringetan. Kamar mana kepada orang gak kena? Kamar pasrah nang bengkel apa mboten? Pasrah nang bengkel apa mboten? Apa sampean dandani dhewe? Pasrah itu akan muncul ketika ketidakmampuan itu engkau rasakan dan engkau akui sebenarnya aku tidak akan mampu. Aku tidak berkuasa. Aku tidak kuat. Aku tidak memiliki apa-apa. Nah itulah keadaan itu yang meresap dalam hati. Menjadi sebuah keyakinan. Hanya ketika kembalikan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lewat makalah yang saya terus sampai akhir. Mungkin-mungkin bermanfaat. Kami pulau kami dengan saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.